Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulanglah, belum ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Sebelumnya ini yang hadir mau belajar semua kan, nggak sambil masak kan? Ada yang sambil masak di sini? Tayyib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang masih melimpahkan nikmat, rahmat, anugerah, karunia-Nya kepada kita semua, ya, sehingga kita bisa hidup dengan nikmat tersebut, kita bisa beribadah dengan nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam juga tak luput kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib. Kaifa halukunna jami'an? Bi khair walhamdulillah. Naam. Kita lanjutkan pembahasan kita lagi, bahasan tarikhul fiqh yang sudah kita bahas sampai mana? Al-faslur bi masyaallah al-fiqh fi asril a'immatil mujtahidin. Fikih di masa a'immatul mujtahidin, para imam-imam al-mujtahidin. Siapa mereka? Wa yashtamilu ala thalathati mabahith. Ya, pembahasan kita di sini mencakup 3 pembahasan. Yang pertama, dirasatu hadzal daur wa mumayyazatuhu. Mempelajari, mencermati fase ini dan serta keistimewaannya. Yang kedua, ta'rif bil a'immatil mujtahidin al-mudawwanatu madzahibuhum. Pengertian tentang imam-imam, ulama-ulama mujtahidin yang mazhab mereka ini telah dipelajari, telah terbentuk. Yang ketiga, ta'rif bil a'immatil arba'ah wa usuli madhhabihim. Pengertian tentang imam yang 4, ya, serta dasar-dasar madhab mereka. Jadi sudah mulai mengkerucut pembahasannya, sudah mulai mendekati masa kita sekarang, ya. Mulai dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal keislaman, kemudian masa para al-khulafaul arba'ah, al-khulafaur rasyidun, kemudian tentang para tabi'in, para sahabat-sahabat, fikih di masa para sahabat, kemudian fikih di masa para sahabat yang junior, serta para tabi'in yang senior, kemudian para tabi'in yang setelahnya, serta yang kita pelajari sekarang al-a'immatul mujtahidun. Tayyib. Pembahasan yang pertama, dirasatu asril a'immatil mujtahidin, ya, wa mumayyazatuhu. Daurun nadji wal kamal, fase pematangan dan penyempurnaan fikih. Inilah dia fasenya. Yabda minas sanati mi'atin min sanati mi'atin wa ithnataini wa thalathin hijriyah hatta sanati 350
hingga tahun 350 Hijriah. Ya, ini masa pematangan dan penyempurnaan fikih. Wa fihi nadujal fiqhu wa kamul. Ya, di masa ini fikih itu mulai matang dan sempurna. Wa ta'assasatil madzahib wa dhahara al-a'immatul mujtahidun wa minhum al-a'immatul arba'ah. Dan mulai berdirinya madhab-madhab, terbentuknya madhab-madhab, dan munculnya a'immah al-mujtahidun, ya, para a'immah, para pemimpin, para imam-imam yang mujtahidun, yang sampai derajat ijtihad mereka. Di antaranya adalah imam madhab yang 4. Waduwina al-hadits wal fiqh. Kemudian hadis-hadis serta fikih itu mulai dicetak. Kitab-kitabnya mulai dicetak. Wa nasha'a ilmu usulil fikih, dan ilmu usul fikih mulai berkembang. Walaysa ma'na hadza anna al-islam lam yatim wa lam yakmul illa fi hadzal daur. Makna yang kita sebutkan ini bukanlah maksudnya adalah Islam belum sempurna dan belum sampai pada tahap akhir kecuali di fase ini, tidak. Kama yadda'i ba'dul mustasyrikin, seperti mana yang diakui oleh orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis. Ya. Idh yaqulu Joel Teshir, siapa dia ini? Ya, seperti yang dikatakan oleh Joel Teshir, wa kanat tatawuratut tafkir al-islami wa wad'ul ashkalil amaliyah wa ta'sisun nuzum, kullu dhalika kana natijatan li'amalil khalafit talin. Ya, bahwasanya perkembangan pemikiran Islam dan tercetaknya bentuk-bentuk amalan, ya, wa ta'sisun nuzum, kemudian dibentuknya peraturan-peraturan, seluruh itu merupakan hasil dari orang-orang yang datang belakangan. Walam yatimma kullu hadza biduni kifahin dakhiliyin wa tawfiqat, wa hakadha yadhhar ghairu sahih ma yuqalu min anna al-islam fi kulli al-alaqat jaa ila al-alam tariqatan kamilah. Ya, ya. Walam yatimmu kullu hadza, dan seluruh ini belum sempurna tanpa usaha dakhili yang mendalam dari orang-orang belakangan, maksudnya seperti itu. Wa hakadha yadhhar, seperti itulah jelasnya Islam. Tidak benar ma yuqal, apa yang dikatakan bahwa agama Islam, ya, annal Islam fi kullil alaqat jaa ilal alam tariqatan kamilah. Tidak benar yang dikatakan bahwa Islam itu datang dengan hubungan-hubungan, ya, yang terkait dengan agama Islam itu datang dengan bentuk yang sempurna. Bal alal aks, akan tetapi sebaliknya, fa innal Islam wal Quran lam yatimma kullu syai'. Akan tetapi sebaliknya, ya, menurut Joel Tester katakan bahwa Islam dan Al-Quran itu datang dengan bentuk yang belum sempurna. Wa kana al-ikmal natijatun li'amalil ajlalil lahiqah. Akan tetapi penyempurnaannya ini hasil, kesempurnaan Islam yang sekarang ini hasil dari usaha dan perbuatan generasi-generasi setelahnya. Ini menurut Joel Tester tadi. Benar atau salah? Tentu salah. Salah. Kenapa salah?
Kenapa salah? Hah? Sahih. Wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membuktikan bahwasanya agama Islam sudah sempurna. Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Naam. Jadi salah apa yang dikatakan oleh orang-orang orientalis tadi, diantaranya Jules Tesher tadi. Wa huwa bihadza yatajanna 'alal Islam wal Qur'an. Beliau itu dengan perkataannya ini telah merusak Islam dan Al-Qur'an, mencoreng nama Al-Qur'an dan Islam. Wa yulsaqu tiham bihima, ya. Wa yalsiqu at-tuham bihima, dan telah melontarkan tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang salah dengan Islam dan Al-Qur'an. Waqad akhbarallahu ta'ala annahu akmala hadzal din wa bayyanahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan agama ini. Allah yang telah mengabarkan bahwa Ia telah menyempurnakan agama ini dan telah menjelaskannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan di dalam hadisnya apa? Yang sudah antun hafal semuanya. Apa hadisnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu di sini? Wal'iyadu billah. Hadisnya apa? Hadisnya ada di hadits arba'in. Hadisnya ada di hadits arba'in. Mana? Hadisnya adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara halal dan haram itu sudah jelas di dalam agama kita. Ini salah apa yang dikatakan oleh Jules Tesher tadi. Adapun Al-Qur'annya sudah kita bacakan tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala sallallahu alaihi wa qala subhanahu wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab, menjelaskan sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Wahudan, dan petunjuk, serta rahmat, wa busyra, dan kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin. Nah, jelas. Wa amalul fuqaha innama huwa ijtihadun fi fahmi nususil kitabi was sunnah wa tanzilul hawadits wal waqa'i alaihima. Perhatikan, adapun usaha para fuqaha adalah merupakan ijtihad saja, usaha saja untuk memahami, untuk memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang mereka lakukan, generasi-generasi setelahnya, ini usaha mereka hanya memahami. Jadi hakikatnya pemahaman saja yang berkembang. Adapun agama Islam, Al-Quran dan Islam ini sudah sempurna. Ya. Usaha mereka itu hanya sebatas memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah, serta mendudukkan setiap perkara, masalah, kejadian, merujukkan perkara tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Wa hadzal amru fi kulli tasyri'ati wal qawanin. Ya, demikianlah perkaranya di setiap syariat yang ada dan juga peraturan-peraturan yang ada belakangan. Fal qawaninul wad'iyah, ya, peraturan-peraturan, undang-undang yang ditetapkan, yang dibuat oleh manusia
la tanuss 'alal juz'iyyati wat tafasil. Itu tidak didudukkan dalam bentuk cabang-cabang, bagian-bagian atau rincian-rincian, tidak. Wa innama tutraku lil qudati wal qa'imina bil fahmi wat tanfidh fahmal mawadid dusturiyah wa tanzilul qadaya 'alaiha. Lidza najidu ikhtilaf bainal qudati wal muhamin ya. Demikian pula maksudnya adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tidak memperhatikan bagian-bagian kecil, bagian-bagian rinci, enggak, akan tetapi gambaran umum sehingga mereka meletakkan peraturan, undang-undang. Adapun sisanya itu diberikan kepada para qudhah, para qadhi, para hakim yang berusaha untuk memahami dan menerapkan apa yang dimaksud dari undang-undang tersebut. Nah, ini jika kita menarik ke pembahasan undang-undang yang ada sekarang, misalnya undang-undang Indonesia. Apalagi dalam agama kita ada Al-Quran ya. Seperti itu hakikatnya. Jadi sebenarnya sudah sempurna. Maka perkataan yang dikatakan oleh George Tesher ini yang merupakan orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis ya, maka salah. Wa sababu izdiharil fiqhi fi hadzal daur. Sebab jelasnya fikih di masa ini, berkembangnya fikih di masa ini, tenarnya fikih di masa ini. Apa sebabnya? Yarji'u izdiharul fikhi ila iddati asbabin minha ya. Merujuknya ketenaran fikih di masa ini ke beberapa sebab, di antaranya yang pertama inayatu khulafa'i Banil Abbas bil fiqhi wal fuqaha. Ini sebab yang pertama karena perhatian para pemimpin Bani Abbasi terhadap fikih dan para fuqaha, ahli fikih. Perhatian mereka. Perhatian para pemimpin Bani Abbasiyah. Fakanu yaghduquna alaihimul amwal. Mereka ya mencurahkan apa bahasanya? Mereka benar-benar mengalirkan harta untuk fikih, untuk pengajar fikih dan untuk memperhatikan masalah fikih. Wa yujalisunahum, dan mereka duduk bersama ahli fikih. Wa yuwallunahumul a'mal wan nawasib wal manasib, dan mereka bebankan urusan-urusan ya, kedudukan kepada para ahli fikih. Seperti itu. Pemimpinnya langsung turun tangan untuk memperhatikan masalah fikih dan juga masalah ahli fikih. Mereka berikan tanggung jawab kepada mereka. Misalnya ahli fikih fulan kesibukannya sebagai mufti ini di kerajaannya, di kepemimpinannya. Kemudian pengajar-pengajar fikih diberikan kehidupan yang makmur misalnya, dan orang-orang yang belajar fikih ini diberikan kemakmuran di dalam hidupnya, orang yang fokus dengan fikih seperti itu ya. Ini salah satu sebab. Waqad arada al-Mansur an yahmilan nas 'alal amal bil muwatta. Dan juga ketika itu di antara pemimpin Abbasiyah yang namanya pemimpin Khalifah Al-Mansur ya, ketika itu mengajak manusia untuk menjadikan Muwatta sebagai undang-undang ya, sebagai undang-undang negara mereka.
walakin Malikan nahahu an dzalik, akan tapi Imam Malik melarangnya. Wa qala wadidtu an u'alliqa kitabaka hadha fil ka'bati wa ufarriquhu fil afaq wa ahmilun nas 'ala al-amal bihi hasman lil khilaf. Faqala Malik la taf'al. Perhatikan perkataan Mansur, ya. Katanya, aku apa katanya nih? Kok udah habis waktunya? Ya, kata Mansur, aku ingin untuk menggantung kitab Muwatta ini karangan Imam Malik ini, menggantungnya di Ka'bah, dan aku akan sebarluaskan kitab ini ke seluruh penjuru, katanya. Wa ahmilun nas alal amal bihi hasman lil khilaf, ya. Dan aku ingin untuk mengajak manusia, ya, memerintahkan manusia untuk mengamalkan kitab ini semuanya, menjadikannya undang-undang seperti itu, hasman lil khilaf, agar tidak ada lagi perselisihan. Faqala Malik la taf'al. Imam Malik berkata, jangan lakukan. Seperti itu. Kok waktunya udah habis ya? Udah dong. Baik. Sedikit lagi. Rawad Dzahabi bisanadi. Al-Imam Dzahabi meriwayatkan dengan sanadnya. Qal, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Umar, sami'tu Malikan yaqul, ya. Aku mendengar langsung dari Muhammad bin Umar, yang mana Muhammad bin Umar mendengar langsung dari Imam Malik, yaqul, beliau berkata, lamma hajjal Mansur, tatkala al-Mansur, ya, pemimpin, salah satu pemimpin Bani Abbasiyah, yaitu Mansur, ketika beliau haji, da'ani fadakhaltu alaihi. Ini Imam Malik yang menceritakan. Dia memanggilku, lalu aku datang. Fahadatstuhu, lalu kami bercerita, berdiskusi. Wa sa'alani fa'ajabtu, dia bertanya kepadaku, lalu aku jawab. Faqal, lalu Mansur berkata, azimtu an amura bikutubika hadhihi, atau bikitabika hadhihi, yakni al-Muwatta, fatunsakhu naskhan thumma ab'athu ila kulli misrin min amsaril muslimina binuskah wa amuruhum an ya'malu bima fiha wa yada'u ma siwa dhalika min al-ilmi al-muhaddith fa inni ra'aitu asla al-ilmi riwayatu ahli Madinah wa ilmuhum. Ya, perkataan Mansur kepada Imam Malik, katanya, ya, aku bertekad untuk memerintahkan kitabmu ini untuk dicetak, lalu dikirim ke setiap penjuru, ya, penjuru negara-negara muslim, ya, daerah muslimin, dikirimkan setiap mereka memiliki cetakan dari Muwatta ini. Wa amurhum an ya'malu bima fiha, dan aku perintahkan mereka untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Wa yada'u ma siwa dzalika minal ilmi al-muhaddits, dan mereka tinggalkan selainnya dari ilmu-ilmu para ahli hadis, ya, mereka tinggalkan. Fa inni ra'aitu aslal ilmi riwayatu ahli Madinah wa ilmuhum, karena aku melihat, pandanganku bahwa asal ilmu itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Madinah dan ilmu mereka. Apa yang diriwayatkan oleh penduduk Madinah dan ilmu mereka, yaitu apa yang ada di dalam kitab Muwatta maksudnya. Qultu, Imam Malik berkata, ya Amirul Mukminin la taf'al. Wahai Amirul Mukminin, jangan engkau lakukan. Fa innan nas qad siqat ilaihim aqawil wa sami'u ahadith wa rawaw riwayat wa akhadha kullu qaumin bima siqa ilaihim wa amilu bihi wa danu bihi min ikhtilafi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim wa inna raddahum amma taqaduhu shadid fada'in nas wa ma hum alaihi wa ma ikhtara ahlu kulli baladin li anfusihim. Faqal la amri law tawa'tani la amartu bidzalik. Ya, Imam Malik berkata, wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan, karena manusia-manusia ini, orang-orang ini telah terbentuk
dengan apa yang ada dengan mereka, dengan apa kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan mereka sami'u ahadits, mereka juga ada mendengar hadis-hadis selain yang ada di Muwatta. Warawau riwayat, mereka pun ada meriwayatkan riwayat-riwayat selain yang ada di Muwatta. Wa akhadha kullu qaumin bima siqa ilaihim, dan setiap kaum itu mengamalkan apa yang ada pada mereka. Mereka mengamalkan apa yang ada mereka. Mereka telah terbentuk dengan apa yang ada dengan mereka. Min ikhtilafi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi, dari perbedaan-perbedaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Dan sesungguhnya mengajak mereka, mendorong mereka kepada maksudnya mengeluarkan mereka dari apa yang sudah mereka yakini, ini perkara berat, syadid. Fada innas wa ma hum alaihi, maka biarkan manusia apa yang dan kebiasaan mereka biarkan. Wa maktaru ahlu kulli baladin li anfusihim, apa yang mereka pilih, setiap daerah apa yang mereka pilih maka biarkan. Faqal, Imam Malik berkata, pemimpin Amirul Mukminin yaitu Mansur berkata, la amra law tawa'tani la amartu bidzalika. Jika seperti itu, kalau kamu tayyib, kalau memang seperti itu, ya, kalau sekiranya kamu setujui apa yang aku sampaikan, aku pasti akan perintahkan seperti itu. Akan tetapi, ya, Imam Malik katakan la taf'al. Naam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami. Jadi semoga bisa difahami apa yang sudah kita sampaikan, bagaimana fikih bisa berkembang dan tenar di masa ini. Salah satunya tadi sudah kita sebutkan karena pemimpin mereka sendiri yang turun tangan, ikut andil, memberikan kesejahteraan kepada fikih dan para fuqaha. Kita juga sebenarnya bisa seperti itu. Misalnya Pak Presiden Jokowi misalnya memberikan sayembara misalnya, memberikan menggontorkan dana yang besar untuk mempelajari fikih, memberikan kemakmuran kepada ahli fikih, bisa juga fikih akan berkembang, ya, seperti itu. Jadi memang di masa itu pemimpin mereka yang menyokong, mendukung, bahkan hampir mau dijadikan sebagai undang-undang. Maka wajar fikih berkembang di masa itu. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.